saya ingin mengawali bahwa laut ini sekarang tadi Bang Bustar pun sudah menyampaikan sudah mengalami ancaman. Dulu banyak orang, para ahli menyatakan bahwa laut ini adalah seperti raksasa yang sedang tidur. Ternyata kelamaan tidur akhirnya sakit. Gitu kan. Orang tidak tahu lagi tidur, sumber dayanya terus dikuras, apalagi ditambah dengan perubahan iklim, akhirnya ketika dia bangun, sekarang semakin terancam. Baik dari segi tadi Bang Bustar bagaimana kondisi terumbu karang, lalu terancam juga dari segi ancaman dari illegal fishing segala macam. Nah sehingga baik di tingkat internasional, nasional dan lokal ini harus menjadi perhatian. Kalau misalnya tidak kita pelototi, ini betul-betul akan terancam. Sehingga ini perlu ada sebuah instrumen, kebijakan, manajemen, tata kelola, bagaimana mengelola laut ini secara berkelanjutan. Nah ini sangat sekali perlu dukungan data dan saya kira ilmu yang mumpuni seperti itu. Nah sehingga laporan dari lapangan kondisi data kelautan di lapangan ini menjadi sangat hal penting bagaimana mengelola laut ke depan. Nah, ternyata kalau kita lihat dari peran laut dalam kerangka SDGs ini juga sangat krusial gitu, sangat signifikan. Bagaimana SDGs itu dibangun melalui 3 pilar, lingkungan, masyarakat dan ekonomi, di mana pilar dari 14, 13 dan 15 dalam ini lingkungan ini menjadi landasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga ekonomi. Jadi bagaimana masyarakat bisa sejahtera, masyarakat perikanan atau nelayan bisa sejahtera kalau ikannya tidak ada seperti itu. Sehingga bagaimana kita menjaga pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional seperti itu. Nah, sehingga bagaimana peran penting mengelola lingkungan dalam ini sumber daya ikan itu menjadi penting di dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi. Nah, di sini menggambarkan bagaimana data terkait dengan laut selama ini orang mungkin kita sebagai dari akademisi hanya menyampaikan data hasil penginderaan jarak jauh misalnya ataupun hasil riset. Nah, sebetulnya itu akan bermanfaat apabila kawan-kawan dari media bisa mengulasnya bahwa penginderaan jarak jauh ini misalnya bagaimana memotret laut, bagaimana ikan segala macam itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Nilainya akan lebih bermanfaat daripada hanya citra saja, tidak diolah, tidak dideskripsikan seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya dari citra itu diolah dan dideskripsikan dan disampaikan kepada masyarakat melalui jalur jurnalisme data ini akan menjadi sebuah informasi yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana dan itu sebetulnya sudah mulai dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Setiap saat Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya yang di BROL Bali menyampaikan di mana misalnya hasil analisisnya terkait ikan tuna berada, cakalang. Minggu ini ada di wilayah mana? Peta itu disampaikan melalui media sosial khususnya Twitter kepada publik. Lokasi-lokasi menangkap ikan hasil dari olahan citra seperti itu. Nah, cuman sayang belum banyak orang yang memanfaatkan data itu, sehingga terkesan belum bermanfaat secara optimal. Padahal itu sangat penting data-data itu, sehingga data-data itu harusnya kalau misalnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa sampai kepada nelayan, itu nilai tambahnya akan jauh lebih banyak dibanding dengan ketika itu tidak dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, inilah manfaat data kelautan dari hulu sampai hilir, dari mulai data mentah diolah sampai kepada distribusi kepada masyarakat. Ini akan membackup bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana meningkatkan nilai ekonomi seperti itu, dan termasuk bagaimana menjaga sumber daya perikanan.
Nah, ini menunjukkan rangkaian bagaimana data ini, data ilmu ilmu dan data ini menjadi titik yang sangat krusial di dalam menjaga sustainability perikanan yang berkelanjutan seperti itu. Nah, karena kalau misalnya tidak ada data dan keilmuan yang komprehensif, ini tidak memungkinkan untuk dilakukan sebuah pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan seperti itu.